Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Amma ba'du, para jamaah pengajian rutin Masjid Mutiara yang sama-sama harap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama dan yang paling utama adalah kita sama-sama untuk menguatkan lagi, untuk menghidupkan lagi, dan juga untuk terus senantiasa mencoba dan berikhtiar sekuat mungkin bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan pikiran kita, dan juga dengan perbuatan tangan kita. Mudah-mudahan seluruh amal perbuatan yang merupakan bukti syukur kita aplikasikan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah sebagai amalan sholihan mutaqabbalah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita masuk sekarang pembahasan mengenai beriman kepada yaumul akhir, kepada hari akhir. Yang sebelumnya kita telah bahas untuk beberapa sesi, kita potong-potong mengenai beriman kepada para nabi dan rasul. Setelah itu mengimani terhadap risalah dari Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang cukup panjang pula. Ini adalah pembahasan poin kelima dari rukun iman kita, yaitu iman kepada hari akhir. Yaumul akhir biasa juga di dalam Al-Quran kadang disebut dengan yaumul qiyamah. Nah, di sini dari segi tata bahasa kata yaumul akhir itu adalah hari akhir, yang tidak ada lagi hari setelah hari tersebut. Sudah tidak ada lagi kehidupan bagi seseorang untuk menemui hari esoknya, maka disebut dengan hari akhir. Dan juga dipersamakan dengan yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat, di mana hancurnya, binasanya, selesainya kehidupan seluruh manusia, seluruh yang diciptakan oleh Allah di langit dan di bumi, seluruhnya dimewafatkan, dimatikan. Nah, namanya itu adalah yaumul qiyamah. Di dalam Al-Quran porsi mengenai tentang hari akhir dan juga kiamat ini sangat banyak. Sampai-sampai ada beberapa surat yang dikhususkan dinamai dengan hari kiamat. Di antaranya surat Al-Qiyamah, sudah jelas. Ada lagi surat Al-Zalzalah, itu pun sama. Setelah itu ada lagi, dinamakan lagi surat ada lagi Al-Haqqah, Al-Ghashiyah, betul. Al-Infitar, Al-Insyiqaq, At-Takwir, itu seluruhnya menunjukkan dan menggambarkan betapa hebat dan dahsyatnya hari di mana bumi ini yang kita pijak ini akan hancur. Seperti itu. Dan ini adalah kewajiban yang mutlak yang mesti dimiliki oleh segenap muslim dan mukmin siapapun dan dimanapun. Ketika keimanannya mengenai hari akhir ini bukan hanya sebatas kita percaya bumi ini akan hancur, namun mempercayai dan meyakini adanya kehidupan setelah kematian itu. Dan diantaranya ada yang disebut dengan alam barzakh. Ketika telah meninggal, kita berada dalam satu alam di mana persimpangan antara setelah kehidupan dunia dan akan masuk ke dalam akhirat. Dan seluruhnya itu sebetulnya masuk dalam akhirat, alam barzakh. Setelah itu adanya mengenai fitnah, nikmat dan azab di dalam kubur semasa penantian seseorang
sebelum dibangkitkan, yaumul ba'ts. Nanti selanjutnya dibangkitkan. Setelah dibangkitkan nanti ada yang disebut dengan mahsyar. Dikumpulkannya seluruh manusia dari zaman manusia yang pertama hingga akhir nanti, seluruhnya dikumpulkan. Mahsyar disebut juga karena itu adalah disebut dengan padang, di mana tempat tanah yang dipijak itu bukan seperti tanah bumi lagi. Seluruhnya sangat luas dan orang-orang seluruhnya ada di sana, dan mereka mengantri untuk ditegakkannya mizan. Ada timbangan, setelah itu ada hisab, setelah ada hisab ada sirat, ada syafaat, dan diakhiri dengan surga dan neraka. Itu adalah kaitan mengenai keimanan seseorang terhadap hari akhir. Jadi bukan hanya sebatas tentang kiamat. Nanti saya akan tuliskan satu persatu. Dan saya akan tekankan dalam pertemuan kita sekarang ini, saya tidak akan membahas mengenai panjang lebar, mengenai sub-sub bahasannya, karena ini akan sangat panjang. Namun saya akan bahas mengenai keumuman, mengenai keimanan, makna iman terhadap hari akhir. Adapun nanti di sesi selanjutnya, kita akan sama-sama menggali lebih dalam mengenai bahasan fitnah, nikmat, dan azab kubur. Karena itu adalah sesuatu yang banyak terjadi kekeliruan terhadap pemahaman seorang dalam meyakini mengenai adanya nikmat dan azab kubur. Karena itu adalah suatu hal yang penting. Bahkan di dalam kitab yang saya pegang ini, dalam Minhajul Muslim, ini bahasan yang khususnya itu yang cukup panjang itu mengenai azab dan juga nikmat kubur. Seperti itu. Oke. Para jemaah sekalian, di awal saya akan coba bacakan dulu sedikit muqaddimah mengenai yang ditulis oleh Syekh Jabir dalam kitabnya, Yu'minul muslimu bi anna li hadhil hayatid dunya sa'ah akhirah tantahi fiha. Seorang mukmin muslim wajib memiliki keimanan bahwasannya di dalam kehidupan dunia ini ada akhir dari kehidupannya, di mana akan datang saatan akhir. Sa'ah itu diartikan jam, waktu, namun dimiliki makna juga, maknanya adalah kiamat. Binasanya kehidupan di dunia, hancurnya dunia ini. Wa yauman akhir, ya wa yauman akhir laisa ba'dahu min yaum. Dan hari akhir ini maksudnya tidak ada lagi hari setelah hari tersebut, hari-hari yang akan datang. Tsumma ta'til hayatus tsaniyah. Dan setelah itu selesai akan datang kehidupan yang selanjutnya. Wal yaumul akhiru lid-daril akhirah. Maksudnya adalah kehidupan akhirat. Di mana fayab'atsullahu subhanahu al-khalaiqa ba'tsan. Allah akan mengeluarkan, akan membangkitkan setiap makhluk yang telah Allah ciptakan. Wa yahsyuruhum ilaihi jami'an, dan Allah akan, nah ini mahsyar, Allah akan kumpulkan seluruh ciptaannya tersebut, manusia tersebut, liyuhasibahum fayajzi al-abrar bin na'imil muqimi fil jannah, untuk dihisab dan akan diijazah, itu akan dibalas orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, abrar bin na'imil muqim fil jannah, dengan kenikmatan yang besar, yaitu dengan mukim di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yajzil fujjara bil adzabil muhini finnar, dan juga akan membalas setiap perlakuan orang-orang yang senang dan gemar melakukan salah, bil adzabil muhin, dengan azab yang menghinakan, finnar, di neraka kelak. Nah, ini dilanjutkan lagi, beliau menyatakan yasbiqu hadza asyratus sa'ah wa amaratuha. Nah, nanti akan dibahas juga, diceritakan juga asyratus sa'ah, tanda-tanda, ciri-ciri datangnya kiamat. Seperti mengenai khurujil masihid dajjal, keluarnya al-masih dajjal. Wa ya'juj wa ma'juj, datangnya pula Ya'juj dan Ma'juj. Wa nuzuli Isa alaihi salam, turunnya pula Nabi Isa alaihi salam. Wa khurujid dabbah, dan keluarnya binatang-binatang yang aneh, yang besar, yang melata, ini disebut dengan ad-dabbah. Wa tulu'i syamsi min maghribiha, tulu', terbitnya asy-syamsi, matahari, min maghribiha, di
di barat. Wa ghairi dzalika minal ayah, dan juga tanda-tanda yang lainnya. Yang jelas mengenai kiamat dan juga ciri-ciri tanda-tandanya itu harus mengacu kepada nas, baik itu dalam Al-Quran dan juga di dalam Al-Hadis, dan seluruhnya kebanyakan itu keluarnya dalam hadis Nabi SAW mengenai ciri-ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Sebetulnya Rasulullah SAW pernah menyatakan secara langsung, dengan diutusnya Rasul pun itu adalah salah satu ciri pertama dari akan berakhirnya kehidupan manusia. Bahkan Rasulullah SAW secara tegas di hadapan para sahabatnya, beliau berdiri dan juga memberikan isyarat, jarak antara aku dan kiamat itu bagaikan yang pertama, dalam riwayat yang pertama itu selisih antara as-sababah dan al-wusta, ini jari telunjuk dan juga jari tengah. Ini tinggal sedikit lagi usia dunia ini. Sekarang kalau kita dapat bayangkan saja secara nalar kita, zaman Rasul itu udah 14 abad yang lalu, itu sudah sedikit jaraknya, apalagi mungkin di zaman kita. Berarti harus lebih berpikir lagi, kita bermuhasabah lagi, berarti kehidupan kita dunia ini tidak akan lama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan juga yang harus dimengerti bahwasanya para ulama telah membagi arti mengenai kiamat. Sebelum saya akan lanjutkan pembahasannya, kiamat ada yang disebut dengan kiamat kubro. Nah, dan juga disebut dengan kiamat sugro. Dari arti katanya saja kubro itu besar, menandakan bahwasanya kiamat yang hakiki, hancurnya dunia, tidak ada satupun makhluk dengan kehendaknya lantas mereka hidup di dunia setelah dihancurkannya dunia ini. Yang kedua adanya kiamat sugro. Kiamat sugro ditandai yang pertama dengan wafatnya seorang manusia, siapapun dia, itu akan menjadi kiamat bagi keluarga yang ditinggalkannya, bagi orang yang meninggalnya. Itu adalah kiamat, batasan kiamat bagi dirinya. Itu disebut dengan kiamat sugro. Dan juga kiamat sugro pun diartikan ketika datangnya musibah terhadap satu tempat, satu daerah, datangnya gelombang air pasang tsunami, ataupun berguncangnya bumi dengan gempanya, adapun dengan hancurnya dan keluarnya larva yang ada di dalam perut bumi melalui gunung-gunung yang ada, itu disebut juga dengan kiamat sugro. Dan juga yang harus difahami para jamaah sekalian, apapun kondisi seorang meninggal, bagaimanapun caranya, tetap mereka akan masuk ke dalam alam barzakh, yang dimana mereka akan sama mendapati fase-fase kehidupan setelah meninggal. Saya ibaratkan, saya beri contoh, ketika ada seorang yang meninggal dalam sakitnya, di rumah sakit meninggal, datang ke rumah, itu mah kita bisa urus selayaknya jenazah biasa. Kita mandikan, kita sholati, setelah itu kita masukkan ke dalam liang lahat. Namun yang terjadi pula, misalkan ada yang terbakar jasadnya, meninggal, bahkan tulang belulangnya sudah menjadi abu yang tertiup oleh angin, tetap mereka pun sama masuk dalam alam barzakh, yang mereka pun sama akan mendapatkan fase-fase yang akan mereka harus lewati ketika telah meninggal. Dalam artian, jangan berpikir ketika ada seseorang yang matinya tenggelam di tengah lautan, yang tidak didapati jasadnya. Karena di dalam hadis Nabi SAW secara sharih dan jelas dinyatakan bahwasanya setelah seorang meninggal masuk ke dalam liang lahat, masih terdengarlah injakan kaki orang-orang yang datang untuk membawa mayit tersebut atau keluarganya, sampai terakhir langkah ketujuh dari seorang yang meninggalkan dari kubur tersebut, maka akan datang kepada mereka, kepada si mayit ini, malakan, dua malaikat yang akan menanyainya. Nah, jangan berpikir ketika karena tidak dimasukkan ke dalam liang lahat mereka tidak akan ditanya. Dan itu akan pasti akan terlewati oleh siapapun yang meninggal, dengan kondisi apapun, dengan cara apapun. Para jamaah sekalian, yang pertama, dalil dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
mengenai kehidupan ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ingatlah bahwasanya setiap yang ada, siapapun yang hidup di dunia ini fan, kata Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya adalah fana, fani. Faniun itu artinya adalah tidak memiliki kekal, berbatas, memiliki kadar, itu adalah fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan dan juga memiliki derajat yang tinggi. Di sini disebut wajhu rabbika, yang disebut wajah. Bukan berarti hanya wajahnya saja. Ini adalah balaghah, di mana seperti dalam bahasa Indonesia kita sering dapati, si bapak anu tidak kelihatan batang hidungnya. Bukan berarti hanya batang hidungnya yang terlihat, yang tidak terlihat, tapi menunjukkan bahwasanya seluruhnya secara fisik, secara langsung dalam kondisi yang lengkap memang tidak terlihat. Ini pun sama. Dan ini literatur yang sangat tinggi, literasi bahasa yang sangat tinggi yang digunakan oleh Al-Quran. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat Al-Anbiya, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld." Dan tidaklah Allah jadikan pada diri setiap manusia sebelum engkau wahai Muhammad memiliki al-khuld, kekekalan. Afa immitta fahumul khalidun? Apakah ketika engkau telah meninggal mereka akan tetap hidup dalam kekekalannya? Kata Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa dha'iqatul maut, pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami pasti akan uji kepada mereka bisyarri, dengan sesuatu yang menyulitkan, yang berat, yang keras, wal khairi, dan juga akan diuji pula lah mereka dengan kesenangan, kegembiraan, keberlimpahan, fitnah sebagai ujian bagi mereka. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami lah tempat kembali. Nah, di sini menandakan bahwa yang namanya fitnah itu, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya berupa kesulitan, kemelaratan, kesempitan, kesusahan. Bukan hanya sesuatu yang membuat diri kita menjadi lemah, namun ketika kita diberikan kejayaan, fasilitas yang melimpah, itu pun adalah ujian sejatinya seperti itu. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah tempat kembali. Menandakan bahwasanya siapapun yang meninggal, pada dasarnya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau apapun agamanya, mau apapun kepercayaannya, pasti akan berurusan lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada ulama yang menyatakan bahwasanya iman kepada Allah itu adalah permulaannya, dan akhir tempat pengembaliannya itu adalah keimanan kepada hari akhir itu sendiri. Maka dari itu kita harus yakin bahwasanya pasti kita akan ditanyai, akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara ayat-ayat yang berkaitan dengan kehidupan, bahwasanya tidak ada kekekalan dalam kehidupan ini, seluruhnya pasti akan kembali melewati dengan yaumul akhir. Ini ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam merinci mengenai tanda-tanda datangnya kiamat. Inna sa'ata la takunu hatta takuna 10 ayat. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bahwasanya hari akhir itu tidak mungkin akan terjadi apabila tidak ada 10 tanda ini. Khosfun bil masyriqi, tenggelamnya bagian bumi sebelah timur. Wa khosfun bil maghribi, dan tenggelamnya bagian bumi sebelah barat. Wa khosfun fi jaziratil arabi, dan juga tenggelamnya semenanjung daerah Arabia. Wad dajjal, dan juga akan datangnya dajjal. War rijalu wadabatul ardi, dan juga akan datangnya nih mengenai binatang-binatang yang besar, binatang-binatang yang aneh. Bahkan di satu riwayat yang lain nanti akan ada binatang yang melata, yang mereka itu bisa dapat berbicara. Mereka itu bisa berbicara. Kalau tidak salah seperti itu.
dan akan menunjukkan tempat persembunyiannya orang-orang Bani Israel di akhir nanti. Bani Israel nanti ketika Nabi Isa alaihissalam diturunkan untuk melawan Dajjal, dan pada saat itu mereka akan kewalahan, kalam kabut, akan kalah. Nah, mereka akan mencari tempat persembunyian. Ketika masuk ke dalam tempat persembunyiannya, maka datanglah binatang-binatang yang gharib, yang aneh, yang asing ini, yang mereka akan mengatakan bahwasanya di sanalah tempat persembunyian orang-orang Bani Israel, penyembah Dajjal. Allahu a'lam bishawab. Namun saya belum dapat mengklarifikasi mengenai kesahihan hadis tersebut. Wa Ya'juj wa Ma'juj, dan juga akan datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa tulu'i syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah kanan, sebelah barat. Wa narun takhruju min qa'ratin adna turahhilun nas, dan juga akan keluarnya api. Nah, di sini disebutkan di dalam tanah, namun ini ada pembahasannya bahwasanya min aqsa adn, dari pertengahan bumi, kalau tidak salah ini di Irak. Di dalam penjelasan yang lain akan timbulnya keluarnya api dari Irak yang akan menggiring manusia untuk melihat api tersebut. Wa nuzulu Isa bin Maryam, dan terakhir itu adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah 10 dari tanda-tanda datangnya kiamat. Para jamaah sekalian, sebelum nanti ada pertanyaan, saya akan tuliskan dulu mengenai makna mengimani terhadap hari akhir. At-tasdiq, yaitu membenarkan dengan keyakinan apa-apa yang ada di dalam nas, baik Al-Quran maupun Al-Hadis, mengenai yang pertama itu adalah mengenai hancurnya alam semesta, yang kita sebut dengan kiamat. Yang tadi telah dibahas, ada kiamat kubro dan sugro, itu pun sama saja. Dan juga kita harus meyakini dan mempercayai juga tanda-tandanya. Nah, yang kedua, ini yang harus juga kita yakini bahwasanya adanya fase kehidupan yang kita akan lewati setelah kematian. Yang pertama itu akan adanya dimasukkan setiap yang dalam alam barzakh, dalam alam kubur. Selanjutnya adanya fitnah, azab dan juga nikmat di dalam kubur. Setelah itu adanya mahsyar. Setelah dibangkitkan kiamat, adanya mahsyar, dikumpulkan. Setelah itu ditegakkanlah mizan, timbangan. Setelah itu adanya hisab. Nah, pada saat mizan, ketika di mahsyar ini ada al-haud, ada telaga dari Nabi SAW yang diberikan kepada umatnya yang benar-benar memegang terhadap sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Setelah hisab, nah ini fase selanjutnya ada sirat, jembatan. Setelah itu adanya syafaat, dan terakhir adanya surga dan neraka. Ini secara singkat mengenai
hal yang mesti kita yakini di dalam hati kita mengenai iman kepada hari akhir. Sampai sini mau ada yang ditanyakan dulu, Pak? Silahkan. Atau menambahkan, boleh. Saya nanya Pak, ini hancurnya alam semesta ya. Ini saya masih ragu Pak. Mengenai itu menyatakan hancurnya alam semesta. Tapi juga dalam Al-Quran itu dijelaskan apakah tatanan matahari bumi kita yang hancur atau alam semesta keseluruhannya yang kita tidak tahu jumlah dan juga batasannya. Ada dalam Al-Quran dikatakan di dunia kamu dihidupkan, di dunia kamu dimatikan, dan di dunia pula kamu dikembalikannya. Saya lupa ayatnya itu. Jadi artinya ini cuma yang tatanan yang alam semestanya itu menurut saya ya, itu hanya sebatas tata surya kita, tata surya kita, atau minimal itu galaksi kita, sebab dunia ini galaksinya miliaran itu. Kemudian juga saya juga menginginkan kalau Rasulullah mengatakan antara kiamat itu hanya beda sedikit lagi, sedangkan kita mengatakan sudah waktu Rasulullah itu sudah 1400 tahun dia mengatakannya. Tapi kan kita tahu Pak, kata satu hari bagi Allah itu kan 1000 tahun manusia. Jadi bagi Allah kan Nabi Muhammad sampai sekarang itu ya baru-baru 1,5 hari itu Pak, belum sampai setahunnya, apalagi seminggunya gitu Pak. Iya betul. Gimana Pak menjelaskannya Pak? Nah yang pertama mengenai yang hancur itu apakah hanya tata surya saja? Kalau di dalam nas secara langsung seluruhnya hancur. Seluruhnya hancur. Kehidupan di dunia, langit dan bumi seluruhnya hancur. Namun Allah alam apabila Bapak memiliki referensi mengenai hal itu nanti boleh kita coba lihat. Itu yang dapat saya sampaikan. Dan selanjutnya mengenai hitungan waktu. Nah, Rasulullah SAW di situ tidak membicarakan secara langsung ini adalah hitungannya mengenai hitungan akhirat. Ini adalah hitungan mengenai hitungan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, walaupun ada nas yang secara langsung menyatakan bahwasanya hitungan dunia dan akhirat itu berbanding 1000 tahun atau 100 tahun. Hitungan yang sampai. Dalam tata bahasa Arab, Pak, ketika ada kata 70 atau kata belasan, itu dia memiliki makna kiasan pula. Bukan hanya berarti hanya hitungan secara real, namun kiasannya itu sangat panjang. Sama seperti contohnya bahwasanya Islam itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 masuk ke dalam neraka, satu golongan yang akan selamat. Nah, di situ para ulama membahas mengenai masalah ini panjang lebar, sehingga ada yang menyatakan kalaulah dihitung hanya 73 golongan, tidak akan tercukupi golongan yang ada dari zaman Rasul sampai zaman kita. Bahkan di Indonesia saja kalau kita hitung itu ribuan golongan organisasi. Apa yang dimaksud? Apakah organisasi? Nah, itu masih luas. Maka dari itu hitungan waktu itu kalau saya pribadi tidak bisa dinyatakan dengan real. Sampai-sampai ada beberapa pandangan salah seorang ustadz. Beliau itu mendalami mengenai hari akhir, mengenai kiamat, sampai berani menyebutkan angka-angka segala macam. Nah, saya kurang setuju sampai situ. Karena ini tidak bisa direalkan secara angka. Allahu a'lam bishawab. Jadi itulah yang bisa kita sampaikan. Namun ingat Pak, dan juga ada yang berpandangan bahwasanya zaman saya mah mau bakal kiamat. Kenapa? Karena tanda-tandanya juga belum keluar semuanya. Sok mana Dajjalnya belum ada. Sok mana Nabi Isa yang belum ada. Nah, orang yang berpandangan seperti ini pun adalah satu hal yang keliru. Dia menyepelekan. Dan yang kedua, ingat, kematian pun itu adalah kiamat. Nah, maka dari itu kita harus mengambil sesuatu faidah dari hal tersebut. Nah, hingga akhirnya tidak sampai melenakkan seperti itu. Barangkali itu. Tadi ya, kembali lagi ke pertanyaan pertama. Kan ini ada alam semesta.
Tapi ada Al-Quran yang juga mengatakan alam semesta ini hancur, tapi ada juga mengatakan di dunia kamu dihidupkan, di dunia kamu dimatikan, di dunia pula kamu akan dikembalikan. Ada itu ayatnya. Yang saya tuh kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. 4 kehidupan, Pak. Yang pertama, ini adalah jawaban kepada orang-orang yang mendustakan mengenai kehidupan setelah kematian. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian akan kufur sedangkan kalian yang pertama itu kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat, kalian itu keadaannya meninggal, mati. Fa ahyaakum, maka dihidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian kalian dimatikan. Tsumma yuhyikum, dan terakhir kalian dihidupkan. Tsumma ilaihi turja'un, kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Nah, jadi bukan 3 kali. Tadi kan menurut Bapak yang pertama kita dilahirkan, dimatikan, dihidupkan. Nah, sebetulnya mati dulu, Pak. Pertama itu kita dalam kondisi mati. Nah, para ulama di sini membahas dan menafsirkan mati di sini itu dalam keadaan ketiadaan dan juga sampai masuk ke dalam rahim seorang ibu usia 4 bulan itu. Fa ahyakum. Nah, kehidupan yang pertama kita di dunia. Setelah itu yumitukum, dimatikan di dunia untuk dihidupkan lagi selamanya. Maka setelah kehidupan yang nanti tidak akan ada lagi kematian. Ya kan itu di dunia, Pak. Yang mananya? Iya, Kalau yang pertama, ini wallahu alam, di alam mana kita nggak tahu. Nah, yang kedua dihidupkan di dunia, dan yang ketiga itu dimatikan di dunia, dan ini itu masuknya yaumul akhir, di akhirat yang terakhir. Kembalikan lagi. Dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi itu di akhir, di yaumil akhir. Gitu, ketika proses setelah kematian di dunia dan masuk ke dalam akhirat. Nah, maksudnya ilaihi turja'un itu memang seluruhnya akan kembali kepada Allah di akhirat ini, jadi bukan di dunia. Kalau memang Bapak berlandaskan terhadap ayat tersebut, tidak bisa dikaitkan dengan tata surya dan dunia galaksi seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu barangkali, Pak. Nah, selanjutnya ada lagi yang mau menambahkan, Mbak? Iya, boleh. Apa di dunia ini kan ada banyak tanda kiamat, misalnya kan pemimpin jahat, misalnya kayak diktator, terus kayak merangin orang-orang Islam, misalnya kayak George W. Bush, George H.W. Bush kan orang-orangnya kan itu, iya betul, orangnya jahat-jahat sama orang Islam. Iya. Terus ini ada lagi, terus kenapa Allah juga tidak sengaja membiarkan Israel menang dalam 1948? Terus dalam dunia ini mengapa ada New World Order atau disebut Illuminati? Terus apakah PBB punya hubungan dengan Illuminati atau Satanik? Kaitannya dengan kiamat seperti apa itu? Nah, kalau mengenai urusan propaganda dunia, wallahu alam, itu mengenai Illuminati, New World Order, wallahu alam. Yang jelas memang ada nas yang menyatakan pemimpin yang zalim ketika dia memegang kekuasaan itu adalah salah satu dari tanda dan ciri dunia ini sudah di batasnya, di ujungnya, seperti itu. Betul. Lantas kenapa Israel menang? Seperti itu kan? Lantas kenapa Israel menang? Ya karena belum dikalahkan, tunggu saja waktunya, insyaallah. Insyaallah, mudah-mudahan kita dapat menyaksikan kejayaan Islam. Oke, selanjutnya ini mengenai hikmah mengimani terhadap hari akhir. Para jamaah sekalian, secara umum saja, yang pertama, ketika seseorang memiliki keimanan yang kuat mengenai hari akhir, dia akan memiliki ketaatan yang stabil, bahkan dia dapat terus meningkatkannya. Karena apa? Ketika memikirkan kehidupannya di dunia, dia memiliki tujuan akhirat. Ingat ke akhirat. Apa yang akan dilakukan di dunia pasti akan dituai nanti balasannya di akhirat kelak. Nah, jadi yang pertama itu kita akan lebih bisa taat. Bapak-bapak dan jamaah sekalian, saya masih ingat ketika saya sekolah di madrasah diniyah SD dulu.
Nah, kalau Ustadz udah ngomongin tentang kiamat, tentang akhirat, itu langsung takut. Siang itu langsung takut, sholat berjamaah, asar sholat berjamaah, maghrib pun ngaji getol, inget takut. Karena apa? Ada rasa bahwasanya saya tuh akan mati, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Yang tadinya sama temen teh istilahnya majak lah, minta duit, minta makan segala macam, takut. Akibat ingat sama akhirat. Tapi sayang takutnya sebentar. Kesininya lupa lagi. Namun insya Allah ketika kita terus mengingatkan diri kita akan adanya yaumul akhir, kita akan senantiasa dalam ketaatan. Yang kedua, otomatis kalau orang sudah dalam ketaatan, dia akan menjauhi maksiat dan dosa. Dia pun akan ingat pula. Sampai-sampai ada ulama yang menyatakan, kerjakanlah apa yang engkau inginkan di dunia ini, selama engkau yakin itu adalah baik untuk akhiratmu, untuk kehidupanmu nanti. Sok. Dan salah satunya adilnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kehidupan akhirat. Apa? Karena banyak tindakan zalim manusia di dunia tidak mendapatkan balasannya di dunia, sehingga nanti mereka akan mendapatkan di akhirat, tidak akan pernah bisa lolos. Kalau dunia kita melakukan kesalahan, ada LBH, kita minta pengacara, kita minta bantuan, ada uang kita selipkan, bisa jadi orang yang memiliki kemampuan, kekuasaan seperti itu. Namun di akhirat kelak tidak ada. Makanya ketika kita dizalimi di dunia, kita memiliki sesuatu hal yang kita yakini mereka pasti kena di akhirat. Selanjutnya, ketika seseorang memiliki keimanan yang kuat terhadap hari akhir, dia akan mempersiapkan bekal yang baik, karena dia ingat dunia ini hanya tempat untuk berladang saja. Hasil panennya nanti dia akan tuai di akhirat kelak. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Semua perbakalan akan hangus, akan rusak, akan hancur, akan habis, melainkan satu perbakalan yang akan kekal, yaitu adalah ketakwaan, amal-amalan kita, amal saleh kita. Dari itu kita harusnya bisa mempersiapkan bekal terbaik kita dengan ketakwaan. Dan yang terakhir adalah ketika seseorang mendapatkan sesuatu di dunia ini dirasa belum maksimal, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala akan memaksimalkan balasan nanti di akhirat kelak. Karena seseorang memiliki tujuan hidupnya akhirat di dunia ini, ketika hidup di dunia, misalkan saya mah teka bagian daging kemarin. Ingat bahwasanya di surga nanti, di akhirat kelak nanti, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Bahkan luar biasa ketika ada di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Beliau itu melihat ada seorang penggembala domba, kambing di tengah bukit yang jauh dari perkampungan. Ini kisahnya sangat masyhur. Sampai-sampai didatangilah kepada si penggembala tersebut. Ini milik siapa? Ini milik majikan saya. Bolehkah saya memintanya untuk jadikan bekal perjalanan? Oh, nggak bisa. Ini punya majikan saya, nggak punya wewenang. Oh ya udah, kalau gitu saya uangin aja, saya beli aja ini. Kata ini, oh nggak bisa. Ya nanti kamu tinggal berikan uangnya kepada majikanmu. Aduh, saya nggak bisa, punten. Ya udah, saya gandakan dengan dinar, beberapa dinar. Namun tetap pada orang tersebut tidak mau memberikan kambing yang milik dari majikannya. Hingga sahabat Umar ini menyatakan, kamu takut sama siapa? Lihat, gembalaanmu sangat banyak, gak mungkin majikanmu dapat menghitungnya satu persatu. Kalau diberikan satu saja kepada saya, gak jadi masalah. Dia menjawab, ya mungkin majikan saya tidak akan tahu, tapi Allah akan mengetahui dan menyaksikannya. Itu adalah bukti dari keimanan seorang ketika ingat bahwasanya Allah melihatnya, ingat dia akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir kelak. Diceritakan pula di zaman seorang khalifah di Bani Umayyah kalau tidak salah. Ada seorang kakek tua, jamaah sekalian. Beliau itu menanam pohon kurma dikala usianya sudah sangat renta, sangat senja. Maka ditanyalah oleh seorang khalifah ini, kenapa engkau menanam ini? Gitu.
kenapa engkau menanam ini? Nah, dia menjawab, ya saya ingin menanamnya, ini akan berbuah baik, bermanfaat bagi saya. Kata siapa? Ini akan berbuah itu setelah beberapa tahun, puluh tahun, bahkan setelah kamu mungkin sudah tidak ada. Nah, jawabannya apa? Ya, mungkin saya tidak akan mendapatkan kebaikan pada saat ini. Dan akan mendapatkan kebaikan dari pohon ini adalah keturunan-keturunan saya kelak. Dan saya akan menuainya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekah jariah, dengan menanam pohon. Langsung setelah mendengar itu, khalifah langsung memberikan dinar dan beberapa dirham, bahkan diberikannya hewan gembalaan kepada orang tersebut. Sehingga kakek ini menyatakan, tuh kan belum apa-apa saja saya sudah mendapatkan kebaikannya. Nah, ini adalah salah satu bukti di mana ketika seseorang memiliki keimanan yang kuat mengenai hari akhir. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Dari itu perkuatlah lagi keimanan kita, yakini bahwasanya hari akhir itu pasti akan datang, kehidupan yang kekal setelah kematian kita itu pasti akan datang. Fitnah pertanyaan dari malaikat nanti di kubur pun pasti akan kita lewati. Setelah itu nikmat dan juga azabnya, naudzubillahi min dzalik, mungkin kita akan saksikan nanti. Dari itu perkuat lagi perbekalan kita, perkuat lagi keimanan kita, dan juga hiasi dengan amal-amalan soleh. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Apabila nanti akan ada pertanyaan, kita akan lanjutkan lagi. Dan insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas secara rinci mengenai azab dan juga nikmat kubur. Barangkali itu Pak. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.